Informasi pertama pemirsa, data hasil hitung suara pemilu 2024 di situs KPU tidak bergerak sejak hari Kamis pukul 23 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemilihan Umum menjelaskan macetnya tampilan data real count tersebut terkait dengan langkah sinkronisasi antara data unggahan foto formulir C hasil dengan data konversi oleh Sirekap. Situs pemilu 2024.kpu.go.id tidak kunjung menampilkan data terkini sejak 22 Februari 2024 atau Kamis malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini data KPU untuk perolehan suara Pilpres masih menunjukkan angka 75,26% dari total 823.236 tempat pemungutan suara. Kondisi tidak jauh berbeda juga terlihat untuk data hasil penghitungan suara pemilu legislatif DPR RI. Data real count menunjukkan hasil suara terkumpul masih 62,09% dari total keseluruhan jumlah TPS. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengungkapkan penyebab mengapa situs pemilu 2024 KPU seolah macet tidak juga menampilkan data terkini sejak Kamis malam lalu. KPU saat ini tengah melakukan koreksi terhadap data konversi angka hasil pembacaan foto formulir C hasil. Langkah koreksi dilakukan karena adanya anomali data yang membuat sejumlah data hasil konversi tidak sinkron dengan foto formulir C hasil. Ya karena masih ada yang belum sinkron, maka bagi yang belum sinkron menunda dulu dan melanjutkan dengan yang sudah sinkron. Jadi untuk penayangan hasil hitung konversi dari foto ke angka itu secara bertahap kita koreksi sehingga kemudian tayangannya atau penayangannya juga secara bertahap setelah dilakukan koreksi antara hasil penghitungannya dengan foto dari form C hasil plano TPS tersebut. Koreksi atau perbaikan data telah berlangsung sejak 15 Februari 2024 atau sehari setelah pemungutan suara. Perbaikan data suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sudah dilakukan di 74.181 TPS. Perbaikan data suara juga berjalan di pemilu DPR yang sudah mencapai 14.651 TPS. Langkah serupa juga terjadi untuk pemilu DPD yang mencapai 10.512 TPS. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, lalu pemirsa, apa perkembangan terbaru dari kantor KPU? Kita bergabung dengan reporter TV One Ikra Anggana langsung dari kantor KPU Pusat. Ikra, bagaimana informasi terbaru dari sana? Ya, selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Yang jelas memang proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai saat ini masih terus berlangsung. Di mana kalau menurut penjelasan dari konferensi pers yang disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemarin, ini di tingkat kecamatan ini sudah berlangsung di angka 76% dan terkait dengan informasi lainnya, hari ini memang tepat 10 hari setelah hari pemungutan suara Pilpres 2024, 14 Februari 2024 ini dilangsungkan, di mana sesuai dengan aturan di hari ke-10 ini batas maksimal untuk melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan. Di mana dari informasi yang kami terima bahwa sampai hari ini sedikitnya terdapat 982 TPS yang disiapkan oleh KPU di 38 provinsi untuk mendukung proses PSU, PSL, dan juga PSS ini. Dari informasi yang kami terima, Yohana dan juga pemirsa, untuk PSU yang tersebar di 38 provinsi ini dengan jumlah 686 TPS, di mana ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasal 372 tentang peraturan pemilu. Dan untuk PSU, pemungutan suara ulang ini tersebar di 38 provinsi. Maksud kami pemungutan suara susulan di 38 provinsi ada 225 TPS yang paling banyak tersebar di satu kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan jumlah 10 desa, 114 TPS.
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan 92 TPS di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Total ada 225 TPS pemungutan suara susulan yang dilakukan oleh pihak KPU hari ini untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dan untuk pemungutan suara lanjutan ini tersebar sebanyak 71 TPS yang memang pemungutan suara lanjutan ini diatur dalam pasal 109 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 jika ada kerusuhan, gangguan keamanan, ataupun bencana alam. Memang terkait dengan apakah PSU, PSL maupun PSS ini mempengaruhi partisipasi jumlah pemilih, ini Ketua KPU Hasyim Asyhari dapat memastikan bahwa baik di dalam negeri maupun luar negeri itu tidak dapat pihaknya memastikan apakah pemilih yang hadir pada kegiatan pemilihan suara pada 14 Februari kemarin ini bisa hadir kembali atau tidak dalam proses pemungutan suara ulang PSS maupun PSL hari ini. Atau bisa jadi lebih banyak, jadi tergantung jenis pemungutan suara ulangnya untuk pemilu apa. Namun KPU juga menjelaskan ini bukan soal apakah kemudian pemilih yang akan hadir dari PSU akan berpengaruh dengan kemenangan kursi ataupun kemenangan paslon atau tidak. KPU bertindak atau berpikirnya dalam rangka untuk melayani pemilih menggunakan hak pilih, dan yang kedua ini memurnikan kembali proses pemungutan suara yang dianggap cacat atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Penghitungan suara ulang juga dari 18 provinsi sudah didata sebanyak 1.583 TPS telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan rincian tersebar di 1.057 desa, 505 kecamatan, dan 139 kabupaten kota. Untuk sementara demikian, Yohana, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik Ikra, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.